Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku udah sedikit cerita nih. Sedikit cerita tentang teman. Tadi sekarang tanggal 10 Juni 2021, eh, jam setengah satu siang. Jadi pada duhur, aku nerima WA masuk, dan itu dari teman lama. Teman lama di Darut Tauhid sini, jamaah DT dulu, dan kerja di salah satu toko di DT. Tiba-tiba dia menghubungin, dan memang ketika dia meninggalkan memang ada sedikit masalah sih, ada masalah yang dia tinggalkan. Cuman kalau aku pribadi sih orangnya cepet lupa ya sebenarnya. Dan biasanya orang kalau inget inget ke orang lain itu, kayak aku mungkin pasti ada sesuatu kan, dan aku juga nggak tahu kenapa dia ingatnya ke aku gitu. Dan beberapa teman juga pasti dia ingat, cuman yang kepikiran dia mungkin nyari beberapa teman, dan yang nemu itu aku. Kata dia, "Desi, apa kabar?" Lah, biasa. "Ini aku," kata dia. "Aku cari-cari kamu di Facebook nggak ketemu-ketemu, dan ini baru nemu," kata dia. Langsung ngontak aku kan. Kangen, dia bilang kangen. Dia berapa kali bilang kangen, kangen, kangen. Aku bilang, "Udahlah, nggak usah ngomong kayak gitu." Aku gituin kan. "Gimana kabar kamu?" Di WA sih, nggak ditulis gitu, nggak di telepon, nggak. Aku sebenarnya dibilang dekat nggak juga. Aku kalau berteman tidak terlalu menonjol. Misalnya satu grup nih ya, kita berteman satu grup, dan aku bukan tipikal orang yang menonjol sebenarnya, menonjolkan diri atau menonjol. Cenderung enggak terlalu banyak kayak orang-orang aktif gimana ya, agak pendiam, agak dim, nggak terlalu gimana banget sih sebenarnya. Aku, kalau yang aku rasakan ya, tidak terlalu menonjol. Makanya eh merasa tidak dikenal orang kadang-kadang gitu. Cuman ya sering banget, mungkin orang-orang lama yang masih nyempetin diri datang ke Darut Tauhid, teman-teman lama itu suka nanyain sih. Makanya yang dari toko DT itu suka bilang gini, "Dasi, tadi ada yang nanyain." Kadang-kadang Pak ini, kadang-kadang Ibu ini, kadang-kadang seringnya Pak yang satu ini yang sering ngasih tahu sih. "Makasih ya Pak ya." Suka ngasih tahu teman. Ada yang nyari tadi, kayaknya pasti teman lama sih sebenarnya, terutama yang di DT ya. Yang mana Pak, saya bilang. Dia juga mungkin nggak nanyain, cuman inget, "Desi, tadi ada yang nanya," gitu. "Desi, ada yang nanya tadi." Cuman kan ada banyak ya, jadi saya tipikal orang yang apa ya, bukan tipe orang yang gaul sih sebenarnya. Jadi ketika bertemanlah, berteman yang ngalir aja seperti itu gitu. Dan ketika ada permasalahan, ya pisahlah, pisah gitu, udah pisah-pisah aja gitu. Aku tahu dia permasalahannya seperti apa, dan itu poin pentingnya ya, yang saya ini tipikal orang yang cepat lupa. Makanya gini, saya ngomong di sini pun sebenarnya gue jujur-jujuran aja ya. Kalau kalian lihat nih, mengikuti video saya, nggak terlalu banyak yang lihat kan, karena memang sebenarnya ada satu hal itu yang nonton, ya itu lagi gitu lah. Sebenarnya nggak ada banyak yang nonton, orang itu nggak ada, karena memang uh, aku tidak terlalu fokus banget gitu. Jadi yang nontonnya ini lagi gitu. Kalian aja ngeliatnya kayak yang banyak gitu kan, tertentu aja sih paling ada juga. eh Ya makanya saya kenapa simpen memori di sini, untuk pembelajaran suatu ketika ada orang lain juga yang belajar barangkali gitu kan. Jadi ya tipikalnya lupa sih sebenarnya, kalau ada masalah nih lupa gitu aku orangnya. Gitu dengan yang ini gitu, aku tahu dia meninggalkan masalah pada saat dia pergi gitu. Dan beberapa diantaranya juga ada yang ketika berpisah aku dengan aku itu, dengan teman-teman yang lain juga ya, tidak sedikit yang membawa pergi masalah gitu. Tapi ya itu tadi, lupa 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 lupa. Makanya ketika ketemu lagi kayak yang baru lagi, kayak yang biasa aja gitu. Kenapa bisa inget orang lain? Biasanya karena ada sesuatu permasalahan, biasanya cenderung tidak, tiba-tiba ingat sesuatu karena apa gitu kan. Makanya aku pikir
aku ingin sharing dengan kalian, kalau kalian misalnya merasa sekarang ini, apalagi di masa sekarang ini yang serba sulit apa-apanya, tetap semangat ya, tetap semangat. Jangan sampai kalian putur jauh dari Allah, dari agama. Sesibuk-sibuknya kalian, apalagi sekarang harusnya tidak terlalu sibuk ya di zaman masa pandemi ini. Semakin dekatkan diri kalian kepada Allah. Jujur ketika kalian merasa dalam kesulitan saat ini, dekat ke Allah ya. Ya, aku nggak ada di sisi kamu. Oh, saya bilang dia, aku kangen banget. Udahlah, berhenti ngomong. Jadi ya itu, apapun yang terjadi kalian nggak boleh menyerah, tetap semangat. Apalagi kalau misalnya kalian ada tanggungan anak lah misalnya, atau apalah di belakang kalian, keluarga, orang tua misalnya, tetap semangat. Aku makanya gini, aku dengan keluargaku, saya sejujurnya agak agak gimana ya, nggak mau terlalu pengen denger kabar dari keluarga. Sejujurnya jujur banget, kenapa kalian kalian kalau lihat aku nggak pernah nanyain kabar kan, beban cuy. Ketika gue tahu keadaan si A begini, si B begini, si C begini gitu, beban, bikin ngedrop kurang-kurangnya. Makanya begitu buat teman ya, teman. Ketika kita berteman, ada dua pilihan, kita membawa teman kita atau kita terbawa teman kita. Sebisa mungkin saya akan menarik kalian, ayo kita apa istilahnya, bareng-bareng lah, baik gitu loh. Di dunia kita dengan baik-baik gimana, bener lah gitu jalan kita, dan berusaha untuk bisa dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kan, teman. Gue keras banget ya, iya keras banget gue ya. Kalau misalnya sekiranya tidak bersesuaian, aku lebih baik menjauh sih sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ada teman yang kayak yang nggak rela gitu. Kenapa sih kamu kayak gitu? Karena kalau dipaksakan cuy, gue orangnya ngotot, nggak bisa, ini nggak bener, harus diluruskan. Nanti kan ditanya, gue ditanya nih, lo kenapa nggak ngebiarin, lu kenal orang ini, lu deket dengan orang ini, bahkan lu berteman, apalagi gitu, makin keluarga, misalnya keluarga, makin deket lagi hubungannya, tanggung jawabnya lebih gede lagi. Kenapa lu diem aja pada saat dia begini begini begini? Kenapa kamu nggak ngasih tahu dia begini begini? Kenapa kamu nggak mencegah dia begini begini begini? Itu tanggung jawabnya gede banget cuy. Itulah ya, makanya dua pilihan. Kalau misalnya saya tidak bisa membawa anda ceritanya gitu, lebih baik kita pisah. Walaupun kadang nggak baik-baik ya pisahnya, maaf, sorry gitu. Maaf, nggak, aku nggak mau lagi interaksi lagi, nggak mau deket-deket lagi, karena ada banyak hal mudarat yang akan timbul nantinya. Ya lebih baik jangan gitu. Gue nggak bisa ngebawa lu nggak bisa ngebawa gue. Aku kan orangnya keras, bener, keras banget coy, keras. Ya, kadang-kadang memang benturan itu nggak bisa dihindarkan sih, nggak bisa dihindarkan. Mereka mungkin nggak tahu alasan aku ngambil satu sikap, atau walaupun tahu ya karena kecenderungan dia besar terhadap itu ya. Karena sebisa mungkin walaupun kita senang-senang makan-makan bareng, ngumpul-ngumpul bareng, masih standar ya rata-rata yang aku jabanin itu, berteman itu ngumpul bareng dan cenderung nggak menonjol. Saya bilang juga kalau saya sendiri sebenarnya, yang saya rasakan ya biasa-biasa aja gitu. Jadi selama itu masih dalam koridor yang tidak menyimpang lah gitu loh, sholat masih bisa dijalankan, saling bisa, bahkan kalau perlu saling ngingetin, kamu udah sholat belum. Kalaupun misalnya saya tidak maksa ngajak orang itu untuk sholat bareng-bareng, setidaknya saya bilang saya mau sholat dulu ya, artinya kita ngasih contoh bahwa ini sholat jangan boleh ditinggalin. Tidak harus yang lu harus sholat dong, nggak kayak gitu. Kalau aku, saya sholat dulu ya, ini udah mau isya, atau kalau enggak kita sholat dulu yuk, minimal itu ya, minimal itu. Enggak, aku bukan tipe orang yang gimana gimana banget gitu. Oke. Dan mungkin banyak di antara kalian yang lihat aku tuh bisa tahan sedikit banyaknya ya mendengarkan kamu ngomong, karena gue ngerasain sendiri ketika gue ada masalah, gue pengen ungkapin semua. Kita nggak, istilahnya gini, nggak terlalu
pengen didebat atau tidak pengen terlalu dikasih masukan ini itu, cukup didengarkan saja. Dan aku bisa sampai tengah malam loh ngobrol dengan temen itu kadang-kadang. Kalau karena kenapa, kita pernah mengalami masa-masa ada masalah ya, pernah mengalami ada masa-masa ada masalah. Cuman memang yang aku pahami juga dari diri aku nggak terlalu tipikal orang yang pengen deket dengan seseorang gitu loh, teman, bahkan berteman sekalipun. Kenapa? Kalau lu semakin deket semakin menyelami jiwa seseorang, terbawa. Aku tipikal yang kebawa orangnya. Jadi ketika ada teman ada masalah, aku berasa ada di posisi itu dan ikutan down kurang-kurangnya. Karena itu aku lebih cenderung kayak membatasi diri lah gitu. Berteman iya, cuman kalau terlalu mendalam aku bisa hancur cuy. Karena apa yang temanku rasakan pada saat dia mengalami masalah, itu serasa ada di sana. Rasa sepinya, rasa sedihnya, rasa, kalau bahagia biasa aja sih, kalau bahagia biasanya, tapi cenderung saya lebih kenanya di sana aja. Titik-titik sana kelemahannya di sana. Jadi ya ada masa aku berpikir bahwa memikirkan ada temanku bermasalah, aku kadang mikir aku ada di sini. Sebenarnya gue ada di sini buat lu juga, dan gue merasakan apa yang lu rasakan, tapi gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Gue bisa apa? Gue bisa apa untuk bisa mengobati kekosongan yang ada dalam diri lu, kehampaan yang ada dalam diri lu. Karena memang misal gitu ya, dia lagi terkait dengan seseorang, someone yang mengisi ruang hatinya, dan itu nggak bisa digantikan dengan gue yang posisinya temen sesama perempuan. Itu beda kan, iya nggak sih? Iya nggak sih? Makanya aku agak gimana ya, ketika teman bilang kangen kangen kangen, ya Allah, gue lempeng-lempengin aja deh. Gue lempeng-lempengin aja, dia cerita tentang sekarang kondisinya seperti ini gue gitu kan. Kalau masalah kesulitan sekarang, zaman sekarang makin menjadi ya, semua orang mengalami, semua orang mengalami. Jadi aku pikir masalahnya aku nggak bisa berbuat apa-apa untuk dia, apalagi dia sekarang jauh cuy, beda beda provinsi lah bisa dibilang. Aduh ya Allah, bicara tentang teman kayaknya nggak ada habisnya, banyak hal gitu kan, banyak hal. Bukan bukan saya nggak mau ngasih kamu masukan, atau misalnya dia lagi suka sama seseorang sedang ingin menjalani ketapan yang lebih serius, bukan tidak mendukung untuk kamu jadi sama dia, bukan. Kadang ada masa kita merasa bahwa kita nggak boleh terlalu ikut campur, karena pada dasarnya kita sejujurnya tidak tahu. Yang aku bisa lakukan adalah minta ke Allah, ya Allah berikan jalan yang terbaik buat orang ini, karena sesungguhnya aku sendiri nggak tahu. Kalau ada kecenderungan orang ini, ya pastilah kecenderungannya inginnya sama orang yang dia suka. Tapi kalau sekiranya itu tidak bagus, saya nggak bisa berbuat apa. Engkau yang maha tahu yang terbaik buat orang ini. Karena saya selalu bilang kan, hati itu nggak bisa dipegang. Hati itu nggak bisa dipegang. Ketika kita menginginkan yang terbaik buat teman kita, sekalipun saya harus menerima resiko yang luar biasa, apapun resikonya, apapun resikonya, kalau aku bisa, aku mampu, ya silahkan, boleh lah, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yeah. Ini sekedar sharing. Sejujurnya kadang aku terpikir begini, di luar sana ada banyak orang yang memiliki masalah yang sangat berat ya. Gue mengalami beberapa fase tahapan yang berat di dalam hidup saya, walaupun tidak seberat ujian para nabi, tidak seberat ujian para sahabat nabi, pejuang-pejuang mujahidin. Bekal yang pengalaman pribadi yang seperti itu mendorong saya kadang untuk berempati terhadap orang lain, ingin ingin berbagi, ingin menguatkan, saling menguatkan dengan pihak lain. Kadang terpikir untuk kenapa enggak ya saya buka satu, bukan jasa ya, jadi kayak semacam apa sih, fasilitasi orang yang benar-benar dalam musibah, masalah yang berat, dan dia pengen curhat atau gimana, saya kasih mereka ruang gitu loh.
untuk share, berbagi kalau pengen misalnya dapat masukan penguat selagi aku bisa, kenapa enggak. Kadang-kadang orang hanya cukup pengen didengarkan sih ya. Makanya gini, tidak banyak yang mau mendengarkan orang lain gitu loh. Kalau nemu ada orang yang mau mendengarkan Anda dengan sabar, jaga dia. Dia sudah cukup sabar untuk mendengarkan Anda, itu luar biasa. Jarang loh orang kayak gitu. Seriusan. Tapi gini, ketika lu pengen didengar sama orang lain, namanya orang ngedenger curhatan orang lain kan kadang-kadang ada terbesit, loh kalau kayak gitu negatif, nih bagusnya kayak gini, kasih masukan dikit wajar lah. Konsekuensi ketika lu curhat, ngambil waktunya dia, energinya dia yang begitu besar untuk lu, kemudian dia ngasih timbal balik lagi ke lu, setidaknya ya nggak harus diterima juga sih, nggak harus digimana gimana juga sih. Kadang-kadang orang cuma sekedar pengen ngasih masukan gitu. Gitu ya, dengan teman itu kayak gitu ya. Sempat kepikiran aku kayak buka apa ya, forum diskusi di dunia maya kan gampang sekarang, uh, untuk orang yang mau berbagi beban hidup dia gitu loh. Kadang-kadang ada istilah, udahlah lu mintanya sama Allah aja, curhatnya sama Allah aja. Kita manusia biasa loh, kita ini manusia, ada perlu sosok lain atau orang lain yang ingin didengar gitu loh, supaya didengar gitu loh, supaya minimal ada makhluk hidup yang ya tidak terlalu menanggapi, tapi setidaknya ada sesuatu ya yang hidup, yang bukan sekedar sendirian monolog kayak gitu. Kebutuhan sih, kebutuhan ya teman. Ada banyak cerita kalau masalah itu sih sebenarnya, kenapa saya begitu dengan permasalahan dengan yang nggak benar, misalnya laki-laki yang nggak benar, karena ada banyak pengalaman di luaran sana yang terjadi sama aku, walaupun tidak gimana banget, terutama di sama lingkungan aku sih, orang-orang yang aku tahu walaupun nggak begitu kenal, nggak deket, tapi di lingkungan saya ada kejadian dan saya pelajari kenapa saya begitu hijabnya aku dengan laki-laki. Ada alasannya pasti, sesuai dengan pengalaman yang kita alami gitu loh, pengetahuan yang kita tahu kayak gitu Jeng. Oke teman, sejujurnya aku berat kalau misalnya aku bilang sudah, aku berharap kamu baik-baik aja, jangan membebani diri kamu dengan hal-hal yang sekiranya itu membuat kamu sedih. Tolong dibatasi, cari pemikiran-pemikiran positif yang membuat kamu tuh semakin kuat. Jangan dibikin udah tahu kamu itu berpikir hal yang buat kamu sedih, itu akan bikin kamu semakin down. Jadi batasi, jangan diikuti ya, jangan diikuti. Berpikirlah selalu positif, sebesar apapun masalah kamu, saya berharap kamu dapat solusi gitu loh, apapun ya. Bukan hanya satu teman, bukan hanya dua teman, bahkan kalian yang mungkin aku nggak kenal nonton video ini, cie, kesannya ditonton banyak orang kali ya. Seperti itu. Memang aku harusnya nyantumin minimal Instagram atau Facebook mungkin di deskripsi kalau saya, tapi saya paling males ya nyantumin, kadang-kadang berubah juga ini ku apa Instagram aku itu namanya, belum pasti, setidaknya ada hal yang bisa nyambung dengan kita gitu. Teman-teman, nggak akan pernah cukup kalau ngomongin teman, nggak akan pernah cukup ya. Gue biasa apa buat lo, gue cuman bisa bilang gue nggak bisa apa-apa buat lo, dan itu akan semakin membuat aku. Jadi jaga diri baik-baik ya.
gue nggak bisa gapai lu, gue kagak bisa bilang lu harus begini begini begini, baiknya begini begini. Nggak bisa ngomong banyak karena terbatas juga. Pengen ketemu, ada waktunya. Oke, ada waktunya. Wallah alam. Terima kasih sudah menonton. Jaga diri baik-baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.